Assalamualaikum. Hai Bahas Bastra. Pada pembahasan pertama, kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan teks LHO, teks law, teks LHO. Bahas Bastra, apakah kalian pernah mengobservasi atau melakukan pengamatan terhadap sesuatu? Nah, dari hasil pengamatan tersebut, kalian dapat membuat sebuah laporan. Laporan itu dinamakan dengan laporan hasil observasi. Jadi, pengertian teks LHO adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil kegiatan observasi atau pengamatan secara rinci. Perlu kalian ketahui bahwa teks laporan hasil observasi disebut juga dengan teks klasifikasi. Teks klasifikasi. Kenapa? Karena menggolongkan sesuatu berdasarkan jenis atau kriteria tertentu. Nah, kriteria tersebut dapat berupa bentuk, ciri, atau sifat umum dari benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita. Sudah paham ya pengertian dari teks LHO? Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks LHO. Ciri yang pertama, fakta. Nah, setelah kalian melakukan observasi, kalian harus melaporkan hasil tersebut berdasarkan informasi yang sebenarnya. Jadi, informasi itu tidak kalian buat atau tidak mengada-ngada. Bahas Bastra, yang kedua, objektif. Teks LHO yang kalian tulis tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi, teks yang kalian laporkan itu memang harus benar-benar berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Teks LHO dapat diklasifikasikan. Contoh, ya. Saya akan meneliti sampah. Nah, sampah tersebut akan saya klasifikasikan berdasarkan sifatnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa, isinya berbobot maupun susunan logis berdasarkan struktur teks LHO. Nah, selanjutnya struktur laporan hasil observasi ada 3 ya. Pertama, kita ingat-ingat pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. 1. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Saya sering menyingkat menjadi struktur LU PDD. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. PDD, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pernyataan umum, pengertian akan sesuatu yang dibahas objeknya atau yang akan diklasifikasikan. Kalau deskripsi bagian, gambaran tentang sesuatu secara terinci yang akan dilaporkan. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Manfaat atau kegunaan dari objek yang telah kita observasi. Kita ingat-ingat lagi ya, strukturnya ada 3, penting ini. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Struktur yang ketiga, deskripsi manfaat. PDD, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Baik sahabat Bastra, pada pertemuan selanjutnya pembahasan kedua ya, kita akan belajar analisis struktur teks laporan hasil observasi. Diingat-ingat untuk pelajaran kali ini, pengertian, ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi.